Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ningsih dari kelas 2B Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan anak. Yang dimaksud pendidikan anak adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan kepada anak tersebut dasar-dasar ilmu sebagai bekal terbaik di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, setiap anak memiliki fitrah sejak ia dilahirkan atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya. Lalu orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menjadikan anaknya seperti apa tergantung kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, penafsiran surah Al-Isra ayat 23 sampai 25. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Adapun maksud dari ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kita sebagai anak supaya tidak mengangkat suara kepada kedua orang tua atau mengatakan apa saja apabila diperintah oleh keduanya. Begitu pula kita sebagai orang tua jangan membentak atau menghardik anak-anak kita, karena anak-anak meniru apa yang telah dilakukan orang tua bahkan gurunya. Adapun nilai-nilai pendidikan, yang pertama, pendidikan keimanan dan pendidikan nilai hormat kepada orang tua merupakan dua aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan kepada anak dan pandangan Islam. Yang kedua, di antara perilaku yang harus diajarkan kepada anak terhadap orang tua ialah yang pertama, tidak berkata kasar, tidak menghardik. Yang ketiga, bertutur kata yang lembut, sopan, dan bermakna. Yang keempat, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya. Yang kelima, mendoakan mereka baik semasa hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Yang selanjutnya, penafsiran surah Luqman ayat 12-19, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Maksud daripada hikmah yang diberikan Allah kepada Luqman ialah berupa kebenaran yang berupa rasio. Kebenaran yang dimaksud di sini ialah perlunya manusia bersyukur pada Allah dengan segala yang telah diberikannya, yaitu dengan cara beribadah kepadanya, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari surah Al-Luqman. Rasio yang kuat dapat menemukan kebenaran yang tidak bertentangan dengan yang diajarkan agama. Yang kedua, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Yang ketiga, pendidikan harus dapat menanamkan sifat patuh, hormat, dan sayang kepada kedua orang tua. Yang keempat, bila orang tua memaksakan kesyirikan kepada anak ketika dewasa, harus menolaknya. Yang kelima, harus ditanamkan karakter bahwa akan selalu berbuat baik dan menjauhi yang tidak baik. Yang keenam, perilaku sehari-hari yang perlu dijalankan yaitu ibadah, saling kontrol dan membina lingkungan, dan tabah menghadapi kesulitan. Yang ketujuh, sifat yang perlu dihindari yaitu sombong dan angkuh. Yang kedelapan, sifat yang perlu dimiliki yaitu sederhana dalam bertindak dan bersikap serta sederhana dalam bertutur kata. Selanjutnya, penafsiran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Adapun nilai-nilai pendidikan yaitu orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya. Yang perlu disiapkan dan ditinggalkan ialah kekayaan yang sekiranya cukup mereka perlukan sebagai modal dan hidup. Yang kedua, menekankan bahwa yang terpenting adalah bekal ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah dan menjadikan satu-satunya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.